Suatu hari, seorang hartawan datang memberitahu saya, sejak rumah saya yang bermodel villa ditambahkan sebuah loteng untuk belajar anak bungsu, mulailah terjadi hal aneh, buku yang tersusun rapi di rak buku, berserakan di lantai, pena yang jelas-jelas berada di tempat tertentu, tiba-tiba menghilang, lalu muncul di tangga, jendela yang tertutup rapat, keesokan hari terbuka semua, lebih aneh lagi, kursi bergeser sendiri, gelas satu persatu hancur, kadang terdengar jelas suara orang melangkah di loteng, setelah dilihat ke atas, tak terlihat seorang pun, saya berkata, mungkin ada yang iseng. Hartawan ini berkata tidak, di rumah hanya ada anak bungsu tinggal sendirian, ia anak baik-baik, tidak suka berbohong. Pada awalnya saya juga tidak percaya, setelah sekian kali kejadian, saya jadi penasaran dan langsung memeriksa ke tempat itu. Saya juga mendengar suara langkah manusia di loteng. Tetapi setelah dilihat ke atas, sama sekali tidak ada orang, juga terdengar suara gaduh di lantai satu, lantas piring dan cangkir berserakan di lantai, padahal anak saya sedang bersekolah. Saya bertanya, sudah pernah minta orang lain selidiki? Hartawan ini berkata, terus terang, sudah pernah mengundang beberapa orang biksu membacakan doa, pernah mengundang pendeta Tao melakukan ritual dengan memasang dupa dan kertas mantra, juga pernah mengundang seorang medium datang melihat, tetap tak ada hasil, malah para biksu itu diserang diare, pendeta Tao itu diserang vertigo hingga jatuh pingsan. Medium itu begitu pulang sampai rumahnya kemalingan, lemari dan laci berantakan, namun tidak sampai kehilangan sesuatu. Kami semua mengatakan ada setan, tetapi tidak berdaya. Saya berkata kasus aneh ini pasti saya tangani, mari kita berangkat sekarang. Saya tiba di rumah hartawan tersebut. Villa hartawan ini ada taman bunga, gazebo, batu gunung hiasan dan kolam air mancur. Bangunan lotengnya unik, lingkungannya asri. Saya terlebih dahulu menutupi 3 cahaya suci. Saya mengamati interior villa, meninjau taman bunga, lalu naik ke loteng. Saya berkata, bagus tuh, mana ada setan? Mungkin setannya sedang istirahat, ujar hartawan ini. Usai berkata, tiba-tiba angin meniup masuk dari jendela, kain tirai agak tersingkap, lewat telinga batin, terdengar olehku suara seorang nenek tua. Seorang awam saja berani-berani mengganggu saya istirahat, nanti dia pulang akan saya buat diare. Nenek tua itu ternyata punya kemampuan, dengan jarinya dia menunjuk ke arah perutku, seberkas sinar hitam melesat ke arah perutku. Sebelumnya saya sudah melakukan metode simap handana, sehingga sinar hitam itu mengitari saya 3 kali, lalu lenyap. Nenek tua itu penasaran, orang awam yang berlatih tantra, akan saya tumbangkan dia, ia meniup seberkas hawa ke kepalaku. Saat itulah, 3 cahaya suci, yang saya tutupi di kepalaku terbebas. 3 cahaya suci, yang dimaksud adalah cahaya Buddha, cahaya batin dan cahaya putih. Nenek tua itu sadar telah berhadapan dengan orang lihai, buru-buru meminggir, sebab begitu terpancar 3 cahaya suci, kemampuan yang ia tekuni puluhan tahun akan terkuras habis. Saya berkata, hai, nenek, Anda tidak mudah bisa memperoleh energi tanah dan sudah berlatih sekian tahun lamanya, buat apa membuat onar di loteng? Anak itu yang duluan mencari gara-gara, ia buang air kecil seenaknya di taman, mengotori diriku. Nenek tua itu lanjut berkata, sekarang saya sudah kenal siapa diri Anda. Tolong jangan kuras kekuatan saya akan segera meninggalkan tempat ini. Kalau Anda tidak berbuat onar, saya tidak akan mencampuri urusan Anda. Seiring dengan embusan angin, nenek tua itu melayang ke arah bukit di belakang villa, menghilang. Saya berkata kepada hartawan ini, saya sudah mengusir setan itu, loteng ini sudah aman dari gangguan. Hartawan ini berkata, saya hanya menyaksikan mulut Guru Lu Komat Kamit, tidak terlihat apa-apa, syukurlah tidak melihat sesuatu, lebih tenteram, ujarku sambil tertawa. Sejak itu, loteng villa sama sekali normal kembali. Tak ada lagi kejadian aneh. Sekian, audiobook buku karya Mahaguru Lu Seng Yen, ke-219, Kisah Unik Gunung Selatan, subjudul Menaklukkan Setan Tua.